Dan saya lihat sosok orang gitu kan, dikira saya orang yang mau masuk ke proyek, takutnya istilahnya orang penyelundup atau kayak gimana. Pas saya samperin, ternyata sosok cewek berambut panjang gitu kan. Pas saya teliti pakai istilahnya di center, ya kelihatanlah mukanya gitu kan, sosok wanitanya kayak kenal gitu. Pas saya ingat-ingat lagi, oh ternyata masih almarhum Iti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi sama gue Ana di Cemimi, cerita mistis milenial. Gue mau ngingetin buat sobat milenial yang belum subscribe cerita horor milenial channel untuk segera subscribe agar gue dan Disa makin semangat lagi untuk konten. Nah, malam kali ini gue kedatangan seorang narasumber yang memiliki cerita epik. Jadi pada saat dia berada di kampungnya di daerah Peninjauan, Bang Ipat ini memiliki seorang tetangga yang setelah meninggal dunia katanya malah jadi menghantui seluruh warga di kampungnya. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita langsung aja berkenalan dengan Bang Ipat. Apa kabar Bang Ipat? Kabar baik mana? Baik ya. Oke, Bang Ipat katanya punya cerita horor nih pada saat Bang Ipat lagi ada di kampung nih. Iya, ada pengalaman horor ada gitu kan. Waktu itu tepatnya tahun 2015 saya berada di kampung mendengar isu-isu bahwa ada salah satu warga saya yang meninggal yang bernama Iti. Dan waktu itu lumayan serem ceritanya gitu kan. Sampai-sampai istilahnya mengganggu warga sekitar gitu, yang istilahnya kondisi badan yang warga sekitar kurang stabil gitu. Jadi dia mudah masuk ke warga saya gitu. Dan kejadian itu pula terjadi pada kakak saya pribadi gitu. Awalnya kakak saya nggak menyangka dia punya salah satu anak kecil, dan di dalam rumahnya itu terlihat oleh anaknya sendiri bahwa ada sosok yang menakutkan. Terus bilang ke mamahnya, sok di atas rumah berbentuk kayak wujud kayak semacam kayak kuntilanak gitu kan. Oh, perempuan. Dan dia bertanya ke sama mamahnya, seakan-akan seolah-olah nggak percaya gitu kan mamahnya itu. Udah waktu itu si anaknya itu dibawa ke kamar gitu kan, istilahnya selang 1 minggu kejadian anaknya melihat sosok di dalam rumah itu, dia merasuk ke kakak saya pribadi gitu kan, ke istilahnya ke kakak saya gitu kan, masuk. Nah waktu itu ada salah satu istilahnya yang bisa lah ngobatin gitu kan, yang bisa ngobatin. Ditanya yang masuk itu siapa. Nah sosok yang masuk itu ternyata si wanita tersebut yang istilahnya meninggalnya secara ya sakit gitu kan, cuman dia bergentayangan gitu. Oh, itu tetangganya ya, itu Bang Ipat. Iya, Iti. Iya, awal-awalnya kan saya nggak tahu yang namanya sosok Iti itu kan. Semasa hidupnya juga saya nggak tahu yang namanya Iti tersebut, walaupun banyak orang yang bilang Iti itu istilahnya bisa dibilang kembang desa lah gitu kan. Cuman dia katanya dengar dari tetangga, dari teman saya, kalau dia itu punya salah satu cowok yang disukai sama dia gitu kan. Sama si cowok tersebut satu kampung sama saya gitu kan. Satu kampung, dan saya tempat tinggal saya sama si cowok itu, kampung saya itu namanya Peninjauan gitu kan. Lumayan jauh lah sama Iti ini gitu kan, kisaran 15 ataupun 30 menitan ke tempat dia gitu. Cuma saya juga awalnya nggak tahu kalau Iti ini naksir sama teman saya ini gitu. Dan singkat cerita, dia dengar dari tetangga kalau dia sakit keras gitu kan. Dan kemudian dia
dengar lagi dari tetangga, akhirnya dia meninggal dunia gitu kan. Lama istilahnya udah lama terdengarlah isu-isu lagi bahwa dia itu gentayangan gitu. Dia gentayangan. Lalu dia itu, tetangga sekitar saya juga sering nemuin gitu, siang malam nemuin istilahnya sosok itu tersebut gitu. Istilahnya entah di kebun, di jembatan, ataupun di malam-malam hari lah itu kan, yang istilahnya yang sepi-sepi, udah mulai sepi lah gitu. Ya sebelum kakak saya kerasukan, awalnya sih ponakan saya, anaknya kakak saya itu kan lagi nonton TV di ruang tamu, dan di atas rumahnya itu kan, rumahnya nggak ada langit-langitnya gitu kan, cuma dia, si ponakan saya ini ngelihat ada sosok perempuan katanya pakai baju putih, rambut panjang, manggillah si mamahnya ini yang lagi di kamar. Dia teriak-teriak panggil mama. Dede ngelihat cewek di atas pakai baju putih, rambut panjang. Buru-burulah kakak saya ini keluar gitu kan, ngelihat ke atas nggak ada siapa-siapa gitu. Dan waktu itu udah dibawa ke kamar lah ponakan saya tersebut, anaknya tersebut dibawa ke kamar, dan nggak lama kemudian kakak saya nggak sadar diri gitu, nggak sadar lah gitu kan, ketawa-ketawa. Tadinya ditanya juga sama suaminya juga, diem aja gitu kan, ketawa-ketawa nggak jelas, ngeraung-raung lah dia, nyakar-nyakar kasur kayak gitu kan, narik-narik spray kayak gitu. Kakak saya kan aneh gitu kan, kenapa ini gitu kan. Dan akhirnya lama-lama matanya sambil melotot-melotot kayak gitu. Kakak saya ini udahlah diobatin sama kakak saya, dibaca-bacain sebisa-bisa kakak saya, nggak keluar juga, nggak istilahnya nggak mempan juga. Ya udah buru-buru kakak saya manggil saya juga buat manggil Pak Ustadz. Ya udah disembuhilah sama Pak Ustadz, diobatin sama Pak Ustadz. Setelah masuk ke kakak saya, merasuk ke kakak saya, istilahnya dipanggil lah seorang ustadz gitu kan untuk menyembuhin. Lalu ditanya terus dia jawabnya, tadinya nggak mau jawab namanya siapa, dia cuma bilang malu dan palu gitu kan. Cuma berhubung istilahnya sama si Pak Ustadz ini didesek terus, siapa yang masuk istilahnya ke badan kakak saya, akhirnya dia buka istilahnya, dia ngomong bahwa dia istilahnya yang saya sebutin tadi yang bernama Iti gitu kan. Nah di situ warga sekitar kerumunan di situ juga kaget gitu, kagetnya mah yang nggak nyangka aja gitu, istilahnya dia itu meninggal sampai gentayangan gitu. Dan akhirnya ditanya lagi sama Pak Ustadz kenapa dia bisa gentayangan. Dia punya salah satu cowok gitu kan, punya istilahnya suka sama cowok, cuman dia nggak ngomong gitu, cuma dia sendiri yang suka sama cowoknya, padahal si cowoknya nggak ngerasa kalau dia suka ke dia gitu. Dan dia cuma minta untuk untuk minta yasinin gitu setiap malam Jumat sama si cowoknya itu gitu. Dan akhirnya si cowok itu bisa dikasih tahu sama si cowoknya, dia juga ngasih kirimin surat yasin lah gitu, layaknya orang Islam gitu kan. Dan dari situ nggak ngeganggu lagi. Nah pas kejadian selang beberapa bulan, salah satu tetangga saya, tepatnya juga istilahnya ke kebun saya lah gitu kan, tepatnya kebun saya, dan si tetangga saya ini ngambil belinjo lah gitu. Berhubung dia pikirannya lagi kosong, masuk ke istilahnya ke kebun saya, ya di situ dia nemu sosok wanita gitu, sosok wanita gitu kan. Rupanya seperti apa? Rupanya dia kayak manusia biasa rupanya gitu kan. Cuman istilahnya namanya si tetangga saya lagi kosong ini kan nggak sadar gitu kan, pikirannya lagi ngawur. Nah di situ dia nemu sebuah kelapa gitu kan. Lalu dibukalah sama dia, dikupas. Nah si cewek ini yang istilah yang dari kebun ini, si yang bernama Iti itu minta gitu kan, minta dibagi gitu kan.
Ya udahlah, makan berdua, dia di situ di kebun saya itu makan berdua. Sesudahnya beres, si tetangga saya pulang ke rumah. Udah pulang nyampe rumah dia menjerit-jerit gitu kan. Menjerit-menjerit kayak orang kerasukan. Tadinya nggak percaya keluarganya juga gitu kan. Aneh juga gitu. Kenapa gitu kan? Ya taunya beberapa jam ditangani nama yang istilahnya yang bisa juga nggak mempan gitu. Akhirnya manggil Pak Ustadz gitu buat nyembuhin gitu. Dan setelah itu ditanya istilahnya yang merasuk itu siapa, ya ternyata masih sosoknya Iti tersebut gitu. Nah ya dari situ warga cukup merinding juga ngedengernya gitu kan. Setelah istilahnya disembuhin nama Pak Ustadz kan, tetangga juga sempat merinding. Ya sempat disembuhin nama Pak Ustadz, sempat ditanya juga siapa yang masuk ke tetangga tersebut, tetangga saya. Dan ternyata dia bilang bahwa yang masuk itu masih sosoknya almarhum Iti gitu kan. Nah, di situ tetangga juga sempat kaget lah gitu kan. Kenapa dia lagi yang selalu mengganggu warga sekitar gitu. Nah, sesudahnya tetangga saya sadar, ditanyalah sama Pak Ustadz bahwa siapa yang si ibu ini habis dari mana gitu kan, ditanya. Dan si ibu ini menjawab habis katanya dari kebun ngambil belinjo. Tak taunya pikirannya lagi kosong, dia juga haus juga. Kebetulan katanya dia nemu sebuah kelapa gitu kan. Pas lagi dibuka adalah sosok wanita itu minta juga. Nah si ibu ini nggak ngeh. Ya udah, ini dibuka si kelapa tersebut, diminum bareng gitu kan. Pas saya lihat, kata si ibu itu, pas saya lihat mukanya kayak kenal gitu kan sama si ibu itu gitu kan. Tapi dia sambil berpikir juga gitu kan, ini si cewek ini gitu kan, si orang mana gitu, siapa gitu kan. Si ibu ini bertanya, cuma dalam hatinya doang gitu kan, bertanya juga. Udahlah, dia pulang gitu kan, dia pulang. Ya udah, saya nggak sadar, nyampe rumah udah nggak sadar gitu. Ya taunya ya sosok si Iti tersebut gitu. Jadi ibunya baru sadar ya setelah diceritain sama iya, setelah disembuhin sama Pak Ustadz, dia sadar, terus dia cerita. Ya itulah sosok yang bernama almarhum Iti itu gitu. Ya bukan sekali dua kali sih. Jadi si ibu itu isinya kerasukan yang namanya almarhum Iti itu udah beberapa kali. Cuman yang pertama, yang terakhir ini gitu kan, dia cuma mau nyampein itu istilahnya ke tetangga tersebut gitu kan, menyampaikan istilahnya punya satu keinginan yang tadi yang istilahnya udah masuk ke kakak saya, minta diyasinin. Dia datang lagi istilahnya minta diyasinin lagi gitu ceritanya, sama laki-laki yang dia sukai gitu. Dan akhirnya sebelum dia menyampaikan itu, ya udah dia mengganggu warga-warga sekitar. Dan warga juga istilahnya mau ke kebun, mau kemana juga takut gitu. Takutnya selalu nampakin dia ke siapapun gitu. Dia kayak semacam siang bolong gitu, dia nggak kenal waktu, selalu nampakin gitu. Makanya itu yang bikin warga merinding gitu. Ya dari kejadiannya sih dari kakak saya gitu kan, terus ke tetangga. Dan selang beberapa bulan juga, waktu itu ada proyek juga di sini, proyek jalan, dan kejadiannya juga terjadi sama saya pribadi gitu kan. Waktu saya ikut jaga pos juga, dan waktu itu kisaran jam 11 malam lah, dan saya lihat sosok orang gitu kan. Dikira saya orang yang mau masuk ke proyek, takutnya istilahnya orang penyelundup atau kayak gimana. Pas saya samperin, ternyata sosok cewek berambut panjang gitu kan. Pas saya teliti pakai istilahnya di center, dan kelihatanlah mukanya gitu kan. Di sosok wanitanya kayak kenal gitu. Pas saya ingat-ingat lagi, oh ternyata
masih almarhumnya, almarhum Iti gitu. Oh, itu mukanya mirip sama Mirip. Iti. Mirip banget sama Iti, makanya tuh saya nggak langsung ngedekat sama dia, udah langsung saya, bulu kuduk saya juga merinding, udah saya buru-buru ke posko juga gitu kan, ke teman-teman bahwa bilang itu bukan orang, kata saya. Ya dari situ ya udah semuanya antisipasi buat ada di posko gitu, menjaga di posko tanpa berkeliaran larut malam gitu, Karena ada yang karena ada menghantui sosok di yang situ. menghantui di situ. Ya kita juga pengawalan ketat juga di proyek jalan itu. Kalau istilah kita mau ngontrol, ya kita tuh berdua atau bertiga gitu. Kita nggak berani untuk keluar sendiri dari posko tersebut gitu. Soalnya hampir tiap malam sosok itu selalu datang gitu. Iya, soalnya posisi jalannya lumayan sepi juga sih. Nggak ada penerangan waktu itu, belum ada penerangan dari pemerintah. Cuma kita ngandelin cuma senter sama istilahnya api yang ada di posko aja gitu. Jadi di tempat situ ya lumayan rawan dan lumayan merinding hal-hal yang kayak gitu, mistis-mistis kayak gitu. Ya itu terjadi pengalaman saya juga gitu, bukan cuma tetangga saya, bukan cuma kakak saya pribadi pun istilahnya ngalamin hal kayak gitu, Bertemu sama sosok Iti, ya. Dan awal-awalnya juga saya kan belum tahu yang namanya sosok Iti itu, istilahnya belum tahu mukanya gitu. Cuman saya sempat lihat fotonya dia, makanya saya nyamperin tuh istilahnya mirip-mirip dengan foto tersebut gitu. Banyak yang bilang bahwa itulah sosok Iti gitu, almarhum Iti gitu. Tapi alhamdulillah ya sekarang berkat istilahnya dia nadar, dia istilahnya minta dia sinin, datang ke kakak saya, datang ke tetangga saya. Alhamdulillah sekarang udah nggak gentayangan lagi gitu kan. Sudah tidak ada teror lagi ya. Kalau dulu sih istilahnya sering banget gitu, hampir sebulan itu kejadian hampir 2 kali 3 kali. Dan datangnya itu ke orang-orang yang lemah, kayak kalau di tempat saya mah bilangnya lemah jantung lah gitu kan, pikiran kosong kayak gitu kan. Ya di situ ya begitulah, karena yang cerita yang saya alamin gitu kan, entah itu dari kakak saya, dari tetangga saya, dan juga dari pribadi saya gitu kan. Ya sebenarnya serem juga ya, di teror. Hampir berapa lama tuh teror di Iti ini menghantui warga-warga di kampungnya Bang Ipat? Terornya sih semenjak istilahnya kematiannya 40 hari baru terdengar isu-isu bahwa sering banget tetangga saya kerasukan gitu kan. Dan Kerasukan mengaku yang sebagai itik ya. sosok nama Iti itu. Dan selama berapa bulan? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan? Kisaran 2 bulanan lah warga dibikin geram istilahnya sama sosok Iti itu gitu kan. Ya, emang nggak secara ngewujud pribadi, cuman dia ikut merasuk ke tetangga saya gitu. Cuma tetangga sekitar saya ngeyakinin bahwa itulah sosok Iti gitu. Cukup lama ya, 2 bulan ya. Dan terakhir itu bisa berakhir teror di desanya Bang Ipat itu karena Pak Ustadz itu sama warga-warga ngirim doa. Masuk ke tetangga saya, diobatilah sama Pak Ustadz gitu kan. Ya alhamdulillah sampai sekarang yang namanya almarhum itu udah nggak mengganggu lagi warga sekitar. Dia cuman masuk ke tetangga juga, dia cuma punya keinginan pengen dia sini sama si cowoknya tersebut. Iya, jadi ada keinginan. Ada keinginan. Itu ya. Okay. Baik, terima kasih ya Bang Ipat sudah bercerita di Cemimi. Nanti saya undang-undang lagi, boleh ya. Oke, terima kasih, sukses terus buat Bang Ipat. Buat sobat milenial yang ingin menjadi narasumber seperti Bang Ipat ini, kalian bisa menghubungi tim cerita horor milenial atau admin melalui WhatsApp yang ada di bio Instagram atau melalui DM di Instagram kita. Kalian juga boleh mengirimkan DM di TikTok maupun di Instagram. Sekian cerita Cemimi kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan salam sobat milenial.